selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bubble diagram. Bubble diagram adalah pengelompokan ruang yang terdiri dari ruang publik, semi-public, dan private yang digambarkan dalam sebuah diagram. Untuk saat ini saya akan menjelaskan bubble diagram untuk proyek Pusdiklat di perancangan arsitektur 3 ini. Pertama-tama adalah ruangan publik yang terdiri dari lobby, lounge, restoran, dan yang kedua adalah semi public yang terdiri dari sport outdoor, swimming pool, dan yang ketiga adalah private yaitu function 1, function 2, function 3, dan ada staff area dan back office beserta apartemen untuk bagian private-nya. Demikian tentang bubble diagram untuk proyek ini. Terima kasih. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jundi Faizi, NIM 4121811005. Coba menjelaskan analisa aktivitas pada gedung Pusdiklat. Berikut analisa aktivitas saya bagi menjadi 3, yaitu fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi penunjang. Pengguna, rentang waktu dan ruang yang akan terbentuk dari semua aktivitas tersebut. Seperti yang kita lihat, misalkan seminar, sifat aktivitas adalah aktif dan tidak rutin. Perilaku beraktivitas adalah duduk, berbincang, berdiskusi, mendengarkan. Dan jenis pengguna yang kita tahu seminar adalah peserta dan narasumber, juga mekaniknya mungkin. Kemudian jumlah pengguna, kita tahu sendiri seminar biasanya dihadiri 100-500 orang dalam rentang waktu 120 menit sampai 250 menit. Nah, dari situ kita bisa menjadikan itu sebuah ruang auditorium. Dan selanjutnya ada tempat menitipkan barang, membaca, meminjam, mengembalikan, terus pembersihan ruang dan buang air yang akan menjadi ruang perpustakaan, juga ada workshop, ruang kelas, laboratorium. Kemudian fungsi sekunder, yaitu fungsi kedua, kita lihat seperti ada jenis aktivitas pameran, sifat aktivitas aktif dan tidak rutin, perilaku beraktivitas dari tempat pameran itu ada melihat, berbincang, berjalan, berdiri, juga menulis, mendengar, dan mengamati. Jenis penggunanya adalah pengunjung dan juga pengelola, juga pemandu. Biasanya jumlah pengguna dari pameran adalah 1-30 orang dalam rentang waktu 30-40 menit, yang akan menjadi ruang eksibisi atau ruang pameran. Kemudian ada galeri, juga taman. Ya, taman jenis beraktivitasnya adalah sosialisasi, untuk sosialisasi juga menenangkan pikiran, menenangkan badan. Sifat aktivitasnya adalah aktif dan tidak rutin, karena kita ke taman tidak rutin. Perilaku beraktivitas seperti berjalan, bersantai, dan duduk berbincang. Di sini semua orang dapat menggunakan taman tersebut. Kemudian ada fungsi penunjang, yaitu fungsi untuk menunjang segala aktivitas, mau untuk primer maupun sekunder. Seperti ada food court, ada kantor admin pengelola, gudang, juga kamar tidur. Kemudian ada masjid, tempat parkir, juga pos security, juga toilet. Kemudian analisa pengguna ini dibagi menjadi 3, yaitu fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Fungsi primer, kegiatannya memadai segala bentuk kegiatan pelatihan. Jadi fungsi primer ini ditujukan untuk memadai segala bentuk kegiatan pelatihan.
Kemudian aktivitas seperti belajar, mengajar, membaca, mengoperasikan komputer, menulis, dan sebagainya. Penggunanya adalah pengunjung, peserta, juga pengelola, instruktur atau mentor, seperti saat seminar, juga petugas yang bertugas. Kemudian sekunder adalah fungsinya untuk mengedukasi dan fasilitas pendukung bagi area pusdiklat ini, seperti bersantai, berjalan, berdiri, mengamati, mempelajari, menulis. Kemudian pengguna dari fungsi sekunder ini sama pengunjung, peserta, pengelola, dan instruktur juga petugas. Kemudian fungsi penunjang ini untuk mendukung pelaksananya semua kegiatan primer dan sekunder yang tadi saya sudah sebutkan, seperti membersihkan, mengambil, menaruh alat, dan parkir, kemudian makan, minum, kita di food court, kemudian istirahat, kita di taman, buang air, kita di toilet, ibadah di masjid, kemudian berjaga untuk security adalah di pos security. Penggunanya peserta, pengunjung, pengelola, instruktur, juga petugas. Kemudian di sini ada cleaning service, security, juga mekanik. Sekian dari saya Jundi Faizi, NIM 412181100065. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Hendra Irianto. Di sini saya akan menjelaskan zoning ruangan dan zoning kebisingan. Ini zoning ruangan dan zoning kebisingan. Untuk langkah pertama yaitu dimulai dari sini ada tiga zoning, yaitu publik dan semi publik dan privat. Di sini ada publik yaitu yang berwarna hijau, yang privat berwarna biru, yang seminya berwarna abu. Untuk sirkulasinya dari sini, untuk publik mulai dari Plaza Entran bisa ke lobi, bisa ke sentral, bisa ke kolam renang, bisa ke area parkir. Untuk yang privatnya dari ruang kelas ada toilet, ruang kelas, ke ruang kelas lagi, ruang kelas, ABTTL. Untuk yang semi publiknya yaitu dari administrasi, auditorium, ruang makan, ke mes perempuan, ruang sekretariat, mes laki-laki, bisa ke masjid. Ini lembar di sini adalah zoning ruangan. Terus zoning kebisingannya di sini yaitu ada bising, sedang, dan tenang. Untuk bisingnya yaitu yang berwarna hijau, untuk yang tenangnya berwarna biru, sedangnya berwarna abu. Area yang bising ini area yang warna hijau. Sirkulasinya mulai dari sini, dari Plaza Entran, lobi, sentral, kolam renang, bising. Untuk yang tenang, ruang kelas, toilet, ruang kelas, abitari. Yang sedang, ruang administrasi, auditorium, ruang makan, mes perempuan, ruang sekretariat, mes laki-laki, masjid. Untuk ini penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Januar Dafiluki. Dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang zoning vertikal pada bangunan pusat pendidikan dan pelatihan. Kita mulai dari yang paling belakang, yang berwarna ungu adalah restoran. Restoran ini terletak di paling belakang agar bisa mendapatkan view ke arah sungai dan jembatan yang ikonik yang diharapkan bisa menjadi pemandangan yang menyenangkan bagi para pengunjung restoran. Kemudian berikutnya terletak di bagian atas yang berwarna coklat adalah ballroom. Ballroom terletak di atas dengan pertimbangan penggunaan struktur bentang lebar yang akan memaksimalkan ruangan. Ballroom juga akan mendapatkan view ke sungai yang merupakan view terbaik dari bangunan ini.
Berikutnya di bawah ballroom yang berwarna kuning adalah area mobilisasi. Di sini terdapat lift service untuk mobilisasi karyawan ke arah ballroom dan restoran. Juga terdapat lift tamu yang akan mengarah ke area kamar tidur peserta, ke ruang pusdiklat, dan menuju ke arah kantor pengelola. Demikian asistensi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat malam. Saya akan merancang sebuah pusdiklat dalam mata kuliah perancangan arsitektur 3. Nah, dalam perancangan ini pertama-tama kita menganalisa tapak, organisasi ruang, dan program ruang. Di sini saya akan menerangkan organisasi ruang. Ya, kita langsung aja ke program ruangannya. Pertama kita ke profil pengguna ya, laki-laki, umurnya random karena peserta itu mungkin dari umur 25 sampai 45 ada ya, soalnya kan bermacam-macam berdasarkan jenjang yang mereka punyai. Untuk aktivitas ini posisinya mereka udah satu hari menginap di mes. Oke, kita bangun tidur itu dari 4.30 sampai 7 ada kegiatannya, olahraga, mandi, sarapan, jam 7.30 apel pagi, dan kegiatan training. Nah, untuk ruangan-ruangannya yaitu dari ruang tidur, lapangan, kamar mandi, dan kebutuhan ruangannya sama, ada ruang tidur, kamar mandi, lapangan olahraga, ruang makan. Nah, untuk besaran ruangannya kita di sini karena belum site-nya belum ada, jadi kita merencanakan besarannya dalam artian kita tidak lari dari tornya. Ini standar ruangan yang dari data arsitek. Dari data arsitek ruangan tidurnya adalah 5,5 kali 3 ya. Dan itu sifat ruangannya private ya. Untuk kamar mandi private, untuk ruang tidur private, ruang makan, lapangan, kelas, dan itu semi private. Lanjut ke peserta yang perempuan, umurnya juga random sama, kegiatannya hampir sama, dan yang bedain cuman mesnya aja ya, tinggalnya dia ada di mes perempuan. Dan posisinya sama juga, dia menginap, ruang tidur, kegiatannya hampir sama karena satu angkatan atau satu paket dengan yang lainnya. Untuk ruangannya sendiri hampir sama juga. Ruang tidur adalah private, ruang makan semi private. Nah, ini standar-standar dari data arsitek. Lanjut ke housekeeping. Housekeeping yaitu orang yang membantu kegiatan pelaksanaan dari diklat. Dia biasanya tuh nginap tinggal di situ seminggu sekali atau sebulan sekali, dia baru pulang. Nah, kegiatannya 4.30 sama bangun tidur, mandi, beres-beres, sampai menyiapkan makanan buat peserta, mencuci. Nah, untuk kegiatan ruangannya yaitu hampir sama, ruang tidur, cuman mungkin secara dimensinya aja yang berbeda. Nah, untuk ruang tidur sama dia private juga. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan housekeeping adalah
di dapur banyak kan ya, di dapur mempersiapkan untuk sarapan maupun makan siang dan makan malam. Jadi adanya di pantry, banyak pantry atau dapur dengan sifat ruang servis ya. Kemudian security. Nah, jangan lupa security juga mengambil peran penting dalam sebuah area diklat ya, karena dia secara tugasnya yaitu mengawasi atau menjamin keamanan dari peserta maupun area pusdiklat itu sendiri. Nah, kita lihat kegiatannya jaga shift pagi itu dari jam 7 sampai jam 19 ya, dari 19 ke jam 7 pagi mereka gantian shift, mengikuti apel di lapangan olahraga sama seperti yang peserta. Ada pos jaga dan sifat ruangannya semi publik ya, karena ada di luar tapi dia tidak semua orang luar bisa masuk ke ruangan pos security. Mungkin hanya dia tamu-tamu aja yang menanyakan informasi. Nah, ini contoh-contoh standar ruangannya. Lantas kita ke admin ya. Admin sendiri dia tidak nginep. Dia dari rumah datang sekitar jam 6 sampai jam 7, sampai diklat, mempersiapkan di ruang kerjanya, jam 8 sampai jam 12 bekerja, lantas istirahat, bekerja lagi, pulang ke rumah jam 17. Dia posisinya mungkin banyaknya di ruang kerja, di ruang administrasi. Karena fokusnya ya mengurusin administrasi. Nah, ruangannya tempat kerja sendiri itu ruangannya adalah private dan yang lainnya semi private. Lantas trainer ini sendiri sama, posisinya dia berangkat dari rumah jam 6 sampai jam 7, jam 8. Nah, akan tetapi dia ikut absen juga apel pagi bersama dengan security dan peserta lainnya sebelum memulai kegiatan training. Nah, dari parkir dia menuju lapangan olahraga, ke ruang kelas, ruang administrasi, ke ruang kelas, dan untuk pulangnya tetap jam 17 ya, sama ya. Tempat parkir kita sifat ruangannya parkir publik, ruang kelas itu semi private, ruang kerja semi private. Ini ada contoh-contohnya, contoh-contoh dari standar arsiteknya. Ya, demikian program ruang yang disusun sebagai acuan untuk perancangan sebuah diklat ya, pusdiklat ya. Terima kasih setelah menyaksikan video ini. Diharapkan ada sedikit atau banyaknya ilmu yang didapat dari dasar-dasar perancangan sebuah pusdiklat. Ya, oke, ini adalah organisasi ruang dari rencana pusdiklat. Pertama kita dari Plaza Entrance langsung ke area parkir, dari area parkir ke lobby apa front office, dan dari front office peserta diklat itu biasanya register dulu ya, register ke administrasi. Dari administrasi dia bisa ke langsung kelas. Nah, kelas itu di mana akan melakukan training ya, training. Nah, hubungannya
training kelas itu sangat hubungan langsung ya, erat ya. Karena dia antar kelas, si trainingnya itu selalu akan melakukan kegiatan antar kelas. Nah, lantas bangunan penunjang-penunjang lainnya yaitu semacam auditorium, ruang makan, mes, sekretariat, kolam renang, dan amphitheater, di mana itu kan merupakan hal-hal yang sudah ditentukan dalam TOR. Nah, untuk sirkulasi kita ada lihat garis hitam ini, di mana ada sirkulasi dari ruang kelas menuju ke ruang makan, ya ini. Dan dari kegiatan ini kalau istirahat mungkin akan melakukan ibadah ya, tepatnya di masjid. Nah, untuk kegiatan selanjutnya dia akan ada di tengah-tengah, yaitu sebagai sentral. Sentral itu lapangan olahraga berbentuk bisa lapangan basket atau lapangan voli. Nah, untuk biasanya training itu bisa 2 sampai 4 hari untuk training. Nah, di sini disediain mes, ya, mes atau dalam istilahnya asrama untuk laki-laki dan perempuan. Lantas ada sekretariatnya. Sekretariat itu yang mengatur jumlah peserta dan yang akan menginap di Pusdiklat itu. Oke, demikian organisasi ruang dari Pusdiklat. Selanjutnya saya akan menjelaskan program ruang.